Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Dalam acara ini kami akan menyampaikan tips pendek bagaimana jika anak terlanjur lama memegang gadget dan sulit lepas. Ini adalah bagian pertama. Saya Yusuf Cahyo. Tidak bisa dipungkiri dalam situasi saat ini, pagi, siang, sore, malam adalah waktu yang digunakan anak-anak kita bersentuhan dengan gadget, seperti ponsel misalnya. Semakin usia mereka bertambah pula waktu yang mereka habiskan dengan gadget mereka. Sebagai orang tua, ayah bunda akan merasa tenang bila anak balita kita tidak rewel, bisa duduk diam saat bunda masak, lahap saat anak makan, dan anak bisa bergembira dengan lagu-lagu anak-anak mereka, dengan game, dengan YouTube. Maka ayah bunda memberikan gadget untuk dipakai anak, dan ini nampaknya solusi atau cara terbaik. Atau ketika anak kita bertambah besar, ada yang sudah sekolah dasar, sudah sekolah menengah pertama atau SMA, mereka menjadi makin terlibat lama dengan gadgetnya. Benar bahwa anak kita menjadi tenang, tidak rewel menggunakan gadget. Namun lama-kelamaan ayah bunda juga muncul perasaan khawatir, bingung, jengkel karena anak tidak bisa lepas dari gadgetnya. Belajar menjadi terganggu atau sedikit belajar karena melihat hal yang lain di dalam ponselnya. Kegiatan rumah juga seperti mandi, makan tidak menjadi teratur, membantu di rumah juga tidak dilakukan. Kalau tidak pegang gadget, anak menjadi rewel, mudah marah. Anak tidak tahu apa yang dilakukan kalau tidak pegang gadget. Sementara kita tidak ingin mereka menjadi tergantung dan terganggu dengan gadget itu sendiri. Memang semakin mereka besar, semakin banyak waktu yang mereka habiskan dengan gadget mereka. Sepertinya tiada hari tanpa gadget, atau bahkan tiada jam tanpa gadget, atau bahkan tiada menit tanpa gadget atau ponsel mereka. Apa yang bisa ayah bunda lakukan jika sudah demikian? Jika anak sudah terlanjur lama memegang gadget mereka dan sulit lepas, beberapa tips ini yang bisa ayah bunda bisa lakukan. Pertama, jika anak belum bisa melakukan kontrol terhadap penggunaan gadget, maka orang tualah yang melakukan kontrol itu. Pada anak balita, anak usia SD, kontrol bisa berupa pengawasan. Berapa lama mereka menggunakan gadget, dan orang tua melakukan beberapa tindakan. Umumnya tindakan bisa berupa mengambil ponsel mereka jika sudah terlalu lama, menyembunyikan HP atau gadget mereka dari jangkauan anak. Beberapa orang tua menyembunyikannya entah di almari atau di tempat tersembunyi lainnya. Ini cara yang umumnya dilakukan supaya anak tidak terlalu lama menggunakan gadget mereka. Tetapi jika anak kita sudah SD, sudah sekolah menengah pertama, atau bahkan sudah SMA, apakah masih bisa mengawasi ketika anak ada di dalam kamarnya dan kemudian bertindak mengambil ponselnya itu? Tentu tidak bisa. Semakin anak dewasa, semakin besar, tidak bisa dengan cara yang sama seperti ketika mereka masih anak-anak. Kita langsung mengambilnya atau mengancam mereka tidak akan membelikan pulsa dan sebagainya. Apa yang ayah bunda bisa lakukan? Ayah bunda bisa melakukan kontrol dengan membatasi waktu penggunaan dan aplikasi yang digunakan. Caranya adalah ayah bunda bisa mencari aplikasi di Play Store, mungkin di operasi sistem lainnya dengan kata kunci parental control. Pada umumnya, aplikasi parental control ini harus diinstal di HP orang tua dan di HP anak. Ayah bunda bisa menginstal aplikasi ini secara gratis, tetapi kalau mau pilihan yang lebih lengkap, maka bisa membeli yang premium atau yang berbayar. Namun dari pengalaman saya bahwa aplikasi yang gratis pun itu sudah lumayan untuk membatasi penggunaan ponsel anak. Bagaimana caranya? Menginstal aplikasi di HP ayah bunda dan juga harusnya menginstal di HP anak.
HP orang tua sebagai administrator atau yang mengontrol, HP anak itu yang dikontrol. Nah, apa keuntungannya ayah bunda dengan penggunaan aplikasi ini? Yang pertama, batas waktu. Ayah bunda bisa membatasi waktu menggunakan ponsel anak sekian jam per hari dalam 1 minggu. Jadi tidak perlu repot men-setting karena anak berjalan secara otomatis. Namun ayah bunda bisa mengubahnya. Misalnya hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 11 pagi bisa diakses anak karena pembelajaran daring. Lalu jam 11 mungkin sampai jam 5 dikunci oleh orang tua dan bisa dibuka ketika jam 5 dan sampai jam 6. Lalu jam 7 malam sampai jam 7 pagi terkunci lagi. Apa keuntungannya? Pola waktu penggunaan gadget akan terjadwal secara otomatis dan orang tua tidak perlu repot mengatur lagi. Itu keuntungan yang pertama. Batasi waktu. Keuntungan yang kedua adalah batasi aplikasi, Bapak Ibu. Ada aplikasi yang langsung tidak bisa diakses kalau belum cukup usia, misalnya YouTube. Kalau belum usianya 13 tahun ke atas, YouTube secara otomatis tidak bisa diinstal atau tidak bisa diakses. Tetapi ayah bunda juga bisa mengatur aplikasi mana yang diblokir secara permanen atau dibuka dalam jangka waktu terbatas. Hanya bisa digunakan di dalam waktu beberapa jam. Atau bahkan mungkin ayah bunda ingin supaya aplikasi tertentu dibuka 24 jam. Jika ayah bunda merasa bahwa itu penting bagi anak, misalkan aplikasi kitab suci, aplikasi Zoom, aplikasi untuk anak menggambar, itu bisa dibuka 24 jam, sementara yang lain dibatasi waktunya. Yang ketiga, keuntungannya dengan menggunakan aplikasi ini adalah lokasi. Ayah bunda bisa mengatur lokasi anak. Ketika di luar rumah, ayah bunda bisa tahu di mana keberadaan anak atau lokasi anak. Bahkan, histori perjalanan anak itu bisa tercatat. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, anak di posisi mana saja, ayah bunda bisa men-track jalurnya. Bahkan juga bisa men-track real time saat ini anak di mana. Itulah keuntungan yang lain dari aplikasi parental control. Ayah bunda bisa tahu lokasi di mana anak ayah bunda berada. Keuntungan yang lain dengan parental control adalah Bapak Ibu bisa membuat password, ayah bunda bisa mengatur passwordnya sehingga anak tidak bisa mengakses, dan jika kondisi tertentu ayah bunda bisa memberitahu anak passwordnya kalau memang anak membutuhkan. Beberapa aplikasi parental control itu bahkan bisa mendetek pesan bullying atau sexting. Aplikasi ini sangat membantu dengan memberikan notifikasi ketika memang ada tulisan tersebut. Dan ayah bunda bisa ngecek kemudian mengontrolnya. Nah, silakan ayah bunda bisa mencari cukup banyak aplikasi parental control yang membantu ayah bunda untuk mengontrol aplikasi ini. Ini adalah beberapa keuntungan bila ayah bunda menggunakannya. Namun, ayah bunda perlu mencoba dan mempelajari aplikasi ini. Ada yang cukup sederhana, tetapi ada yang cukup rumit, sehingga butuh proses waktu. Tetapi ketika sudah diinstal dan dijalankan, ayah bunda akan mendapatkan banyak manfaat dari mengontrol penggunaan gadget pada anak ayah bunda. Sebagai penutup, kemampuan kontrol anak di dalam menggunakan gadget masih sangat minim ayah bunda. Jadi, ayah bunda memiliki peran sangat penting membimbing anak agar anak akhirnya nanti bisa memahami bahwa ada batasan waktu, batasan aplikasi, batasan web tertentu yang sesuai dengan usia anak dengan cara menggunakan aplikasi parental control. Ini yang pertama. Ayah bunda, kalau ayah bunda mempunyai pengalaman bagaimana anak menggunakan gadgetnya dan pengalaman mengasuh anak terkait dengan gadgetnya, silahkan bercerita di kolom komentar yang sudah tersedia. Atau jika mempunyai permintaan tentang tips parenting yang lain, silahkan juga tulis di kolom komentar.
Selamat mencoba, dan nanti kita akan bertemu selanjutnya di dalam topik berikutnya masih terkait dengan topik ini. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silahkan lihat acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.